Baik, ketika tadi Mas Ciko secara tegas mengatakan sudah saatnya kita move on lah dari quick count. Mas Kennedy, kalau kita tentunya masih menunggu ya hasil resmi dari KPU, tapi kalaupun memang 2 putaran berlangsung, akan seperti apa dinamikanya dan peluang dari masing-masing paslon ini? Ya, jika memang nanti ada potensi 2 putaran dan itu yang terjadi, ini kan kita berandai-andai kita masih harus menunggu hasil resmi dari KPUD DKI. Kalau menurut analisa saya putaran kedua tentu akan berjalan keras ya. Apalagi kita melihat ada kejutan kan di suara dari paslon nomor 2 gitu. Yang di luar prediksi survei gitu. Dari 5% jadi 10% gitu. Ya. Tapi kalau kita menganalisa lebih dalam setidaknya dari hasil exit poll kami dan juga survei Prapilkada itu untuk paslon nomor 2 10% ini kan besar gitu. Kita coba teliti dari basis demografi dari pendukung dari paslon nomor 2 itu sebenarnya tidak ada pola yang terlihat gitu loh, kecuali mungkin tingkat pendidikan gitu loh. Tingkat pendidikan dari paslon nomor urut 2 ini semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi juga tingkat dukungan ke paslon nomor urut 2. Jadi analisa sementara saya ini semacam protes vote gitu loh maksudnya. Dari pemilih Jakarta yang rasional dan yang sudah mungkin ada election fatigue ya, mereka sudah lelah gitu dengan pemilu, kemudian juga mereka yang pemilih yang berpendidikan tinggi ini kan mereka melihat tidak ada yang srek dari paslon nomor 1 dan 3. Apalagi angka golput cukup tinggi ya, sepanjang sejarah benar. ya. Jadi saya menganalisanya sebagai protes vote dari kalangan pemilih berpendidikan tinggi ya, maksudnya mereka yang mungkin punya juga sentimen anti partai, sentimen anti elit gitu loh, di mana elit-elit yang bertikai selama pilpres, pileg dan saat ini menular ke pilkada ini yang termanifestasi ke dukungan ke paslon nomor 2 tersebut gitu loh. Nah, bagaimana di putaran kedua dari strategi dari paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 merebut angka dari di protes vote ini seperti apa. Kemudian juga tentu saja bagaimana untuk paslon nomor urut 1 mengoptimalkan mesin-mesin partai yang di putaran 1 ini menurut saya kurang optimal gitu loh. Jadi terlihat hanya mungkin mesin Partai Golkar dan PKS yang bekerja secara optimal ketika di putaran 1 ini gitu loh. Bagaimana di putaran kedua bisa dimaksimalkan, sedangkan untuk paslon nomor 3 tentu saja juga bagaimana memaintain momentum yang sudah mereka capai sekarang sebagai pemenang di putaran pertama gitu nanti ya, jika ada putaran kedua nanti. Gitu. Baik, kita ke Bang Basri Baco. Kami yakin ini semua berpegang pada data resmi dari KPU, tapi karena kedua paslon sama-sama mengklaim, yang satu mengklaim 1 putaran, versinya Bang Basri Baco mengklaim ada putaran kedua. Strategi apa yang disiapkan untuk memaksimalkan, Bang? Memaksimalkan mesin parpol, kemudian menarik dukungan dari yang mungkin sebelumnya belum mencoblos sama sekali, Bang Basri Baco. Ya, terima kasih. Yang pertama, kami akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pola strategi kinerja partai dan tim pemenangan ketika putaran pertama kemarin. Sambil kami juga akan mengusut, mencari tahu apa penyebab dari rendahnya partisipasi masyarakat pada pilkada kemarin tanggal 27 itu. Banyak dugaan-dugaan atau opini-opini atau spekulasi-spekulasi. Salah satunya adalah ada dugaan rendahnya partisipasi masyarakat kemarin karena didesain oleh seseorang atau satu kelompok dengan cara menahan undangan untuk menyoblos tersebut. Karena biasanya undangan untuk menyoblos itu didistribusi lewat RT dan RW. Nah, kali ini ketika pilkada kemarin tanggal 27 November itu yang distribusi adalah KPPS atau petugas pemilu yang ada di kelurahan. Ini di luar kewajaran sebenarnya. Bang Basri, ini tudingannya serius, Bang Basri. Bang Basri, dengan keterbatasan serius. Mereka. Yang Abang maksud siapa ini, Bang? Yang menghambat penyaluran distribusi surat suara itu siapa? Begini, faktanya
Di pileg dan pilkada biasanya distribusi undangan nyoblos itu didistribusi lewat RT dan RW. Nah, yang kemarin pilkada itu ternyata yang distribusi adalah KPPS. Dan banyak cerita terutama di basis-basisnya 03 ya, banyak masyarakat yang tidak menerima undangan untuk mencoblos. Salah satunya yang sudah masuk di media dan diakui oleh KPPS serta KPU Jakarta Timur itu terjadi di sekitar daerah Durensawit. Nah, ini bisa jadi adalah tindakan masif yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga partisipasi politik masyarakat ketika pilkada kemarin sangat rendah. Tidak sampai 55%. Ini terendah sepanjang sejarah yang ada di Jakarta. Belum lagi ditambah dengan adanya upaya-upaya menebus atau membayar membayar undangan nyoblos tersebut yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya di basis-basis 01, sehingga masyarakat tersebut tidak berangkat pergi mencoblos ke TPS-TPS. Kami sedang menginventarisir, mengumpulkan berbagai macam data-data dan bukti-bukti untuk kami ajukan. Dan kami ajukan kepada Bawaslu untuk ini benar-benar bisa diusut. Karena merusak, sangat-sangat merusak demokrasi yang ada di Jakarta. Oke, Bang Ciko, boleh langsung dijawab dugaan demikian, dari Bang Baco ini? Ya, gini ya, ini kan lucu. Bang Basri ini menyampaikan dengan narasinya, tone-nya adalah tone sebagai underdog. Padahal partainya ada belasan di situ. Semua partai yang berada di parlemen ada di kubunya Ridwan Kamil dan Suswono. Kalau di awal-awal musim kampanye selalu mengatakan yakin menang karena caleg-calegnya sudah berhasil mengumpulkan suara sekian persen dan jadi di DPRD gitu. Terus sekarang menjadi mentalitasnya underdog, mengatakan bahwa kami seakan-akan mengatur kecurangan yang masif. Ini nggak masuk akal lah. Semua masyarakat juga tahu yang namanya kecurangan masif yang terkait dengan apa yang disampaikan semua dengan skenario-skenario tersebut hanya bisa dilakukan orang-orang atau sosok-sosok atau kelompok-kelompok yang berada di pihak kekuasaan gitu. Jadi gimana cara ngaturnya? Bahwa kami ini partai parlemennya cuma satu yang menjadi pendukung, yaitu PDI Perjuangan, kemudian ada Hanura dan Partai Umat yang tidak ada di DPRD DKI. Jadi agak sulit lah untuk dipercaya juga lah kisah-kisah seperti itu. Tapi nggak apa-apa, intinya ini, namanya masih belum pengumuman, semua orang usaha, yaitu sah-sah saja. Tapi pada prinsipnya, kami bisa yakinkan pada masyarakat bahwa kami tidak melakukan hal-hal tersebut, tidak punya kapasitas juga atau kemampuan untuk melakukan kecurangan seperti itu. Itu yang harus dipahami. Dan terkait dengan bagaimana surat undangan dan lain-lain, kami setuju, betul, bahwa memang banyak surat undangan tidak terdeliver. Juga di TPS mertua saya, TPS kami juga gitu, misalkan tertahan, tapi kami datang dan tetap memilih gitu. Jadi tidak terbatas pada paslon siapapun pendukung paslon A, B atau C, 1, 2 atau 3. Jadi saya juga dikenal di masyarakat di daerah saya tinggal sebagai pendukung siapa, udah pasti tahu, undangannya juga nggak terkirimkan. Jadi ini suatu hal yang perlu dievaluasi dan dikoreksi bagi penyelenggara, ya, itu yang pertama. Tapi yang kedua, saya rasa juga ada semacam penurunan dari apa yang disampaikan tadi, turnout untuk memilih. Ini juga saya rasa ada tingkat kejenuhan dan masalahnya Pilpres dan Pileg ini jaraknya terlalu dekat dengan apa yang kita sekarang lakukan, yaitu pilkada serentak seluruh Indonesia. Itu satu, kita juga melihat antusiasme masyarakat tidak seperti ketika Pileg dan Pilpres, dan ini harus diakui dan saya rasa Bang Basri juga mengakui itu ya. Nah yang kedua, mungkin juga di Pileg dan Pilpres yang lalu terjadi semacam ada perasaan di masyarakat bahwa ada kecurangan-kecurangan, ada hasil-hasil yang juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dan ini juga membuat orang jadi malas untuk pergi untuk memilih. Mereka berpikir bahwa suaranya mungkin tidak akan terhitung atau tidak akan membuat make a difference gitu ya, membuat perubahan apapun. Nah ini yang harus menjadi PR bagi partai politik
bagi orang-orang yang berkecimpung politik, untuk memberikan edukasi politik, begitu juga pemerintah untuk kembali menghadirkan demokrasi yang sehat di masyarakat. Dan demokrasi yang sehat itu ya bisa terjadi kalau memang partai politik dan siapapun itu ya, dari pihak kami, dari pihak Bang Basri Baco gitu ya, untuk bisa memberikan edukasi yang terbaik, dan ketika berkontestasi kita melakukannya dengan fair, dengan jujur, dan dengan adil, sehingga masyarakat kembali percaya terhadap proses demokrasi. Bang Ciko, kami yakin dari pihak Abang dan teman-teman Pram dan juga Rano Sidul sangat yakin optimistis 1 putaran. Tapi kalau seandainya Bang, ini bukan bermaksud berandai-andai, ternyata hasil nanti ketika sudah diumumkan oleh KPU, terjadi peluang 2 putaran, strategi apa yang akan disiapkan Bang? Apakah makin yakin meninggalkan lawannya makin jauh atau sebaliknya Bang Ciko? Ya yakin dong, sejak awal terkait dengan strategi itu udah dipikirkan dari sebelum terjadi pencoblosan juga gitu ya, bagaimana kita harus melakukan strategi-strategi apa apabila terjadi 2 putaran. Yang tentunya tadi mungkin sama dengan Bang Basri adalah bagaimana kita lebih rajin lagi untuk memobilisasi pemilih, apalagi pemilih yang kita anggap akan memilih paslon kita. Dan ini kan suatu evaluasi juga yang harus dilakukan ya, banyak ya dari partai politik, saya yakin juga di pihaknya Bang Basri gitu ya, menyesal bahwa tidak terlalu intens ketika menggiring masyarakat untuk memilih, menggiring dengan murni ya, bukan menggiring artinya mengajak memberi uang atau imbalan-imbalan, tapi juga artinya ketok pintu ke tetangga-tetangga gitu kan, tim sesnya, bagaimana, yuk berangkat yuk, milih dulu yuk sebelum jalan-jalan kan gitu ya, itu yang paling pasti. Tapi kembali lagi justru ini perandaian yang rasanya sangat kecil kemungkinannya bagi kami. Kami yakin akan kemenangan ini. Sekarang ini Mas Pram dan Bang Dul justru sedang menginventarisir semua janji-janji politik di masa kampanyenya, dan bagaimana supaya ketika nanti dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur bisa lekas mewujudkan janji-janjinya pada masyarakat. Oke, baik. Sekali lagi Bang Kennedy, ini masih pengandaian. Kalau memang 2 putaran ini terjadi, bagaimana peluang dari masing-masing paslon ini untuk menaikkan elektabilitasnya? Karena kita lihat kan ketika Bang Kennedy mengatakan karakteristik dari pemilih Jakarta ini sepertinya cukup rasional. Tapi bagaimana kemudian peluang dari kedua paslon ini? Ya, tadi Mas Ciko juga udah singgung sedikit ya. Maksudnya ini di putaran kedua, jika memang nanti ada 2 putaran, itu tentu menjadi pertarungan turnout gitu loh. Maksudnya bagaimana dari paslon masing-masing, baik itu dari 01 maupun 03, memaksimalkan turnout gitu loh. Karena ini menjadi catatan kritis juga dari pilkada putaran pertama di DKI ini. Ketika turnout kita catat ini setidaknya berdasarkan hasil quick count itu di kisaran 56-57% gitu loh maksudnya, yang datang ke TPS pada hari pencoblosan gitu loh. Ini tentu menjadi catatan kritis kita dan mungkin jadi bahan evaluasi ke depan gitu loh. Apakah bijak melakukan pilkada di tahun yang sama dengan pileg dan pilpres, di mana election fatigue atau kejenuhan pemilu itu terjadi gitu loh, terutama di Jakarta gitu, di mana angka partisipasi sangat rendah gitu di sini gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Kennedy Muslim, Bang Ciko dan juga Bang Basri. Thank you sudah gabung di Kabar Petang. Kita tunggu nanti pertengahan Desember akan diumumkan langsung oleh KPU hasil real count, hitung resmi mengenai Pilkada Jakarta. Baik.